Ke-77, di sidang. Mas, tapi Dijakan kasihan kalau ditinggal berduaan sama Gus Hanan. Ya gak? Setidaknya kita anterin dulu ke rumah Bunyai sampai dia kelar. Gitu. Ucap Baby mencari alasan biar Hamad tak mengurungnya beneran di dalam kamar. Dia tahu ada yang akan terjadi setelah ini. Dan Baby takut akan itu. Apalagi gara-gara si Bruno itu. Ngeselin. Duduk. Itu saja yang terucap dari Hamad. Tegas, ketus dan tak ada celah untuk dibantah. Ya dia gak akan bisa mengelak lagi. Dan duduk sesuai dengan perintah sang suami. Ya mau gimana lagi kan? Pintu sudah ditutup dan Baby duduk di ruang tamu dengan detak jantung tak beraturan. Takut mau diomelin sama pak suami. Jeti, di kontrakan teman kamu itu, ada lelaki yang suka sama kamu. Kamu tahu itu? Tanyanya dengan nada rendah. Matanya juga membuat Baby mengerenyit. Kok serem? Gak tahu. Itu si Bruno kalau ngomong emang suka ngasal. Gak usah didengar juga dia mah. Jelas Baby. Biar gak salah paham lagi. Aku tanya. Di sana, ada yang suka dengan kamu? Apa enggak? Itu aja. Jawab ya, atau tidak. Ulangnya dengan lebih tegas. Klek. Kayak begini coba. Apa enggak menyeramkan jadinya? Enggak. Aku enggak tahu. Kenapa teman kamu bilang sebaliknya? Tantangnya. Kini pria itu duduk bersila persis di depan Baby. Ini namanya di sidang. Salah ngomong dikit. Ini alamat di penjara di dalam rumah ini. Gaswat. Ya mas. Itu namanya si Bruno itu. Dia ngawur kalau ngomong emang. Aku di sana ya cuma ngerjain tugas aja. Latihan tugas dan dikasih arahan bagaimana point of view yang bagus. Sudut dan angel terbaik biar dapat nilai terbaik. Kini Baby merasa semua ucapannya cukup untuk menjelaskan semuanya. Dan sudah sangat clear untuknya. Jeti tiba-tiba saja dia tak lagi merasa bersalah lagi. Baby kini duduk dengan tenang. Walau si lawan bicara memelototinya dengan seram. Ia berusaha keep calm and confident aja. Terserah mau percaya atau enggak. Serah. Aku hanya tanya. Karena aku suami kamu kan? Baby mengangguk. Tapi aku udah jujur. Ini kerjaan aku. Ini semua butuh konsentrasi penuh untuk ngerjainnya dan kami hanya bicara saat konsultasi dan mau pulang aja. Sisanya sibuk sendiri. Baby menunjukkan hasil kerjanya. Dan ia benar-benar percaya diri kini. Suaminya mau percaya atau enggak. Dia masa bodoh aja lah. Si asisten dosen itu. Dia yang naksir kamu. Kan? Mungkin. Mana aku tahu. Jawab Baby cuek. Beb. Dia suka saya. Makamu. Aku ada hak untuk melarang kamu dekat sama dia gak? Aku gak dekat kok sama dia. Jeti percuma kamu ngelarang dekat sama dia. Gak dekat juga. Ya modelan guru dan murid aja. Bicara pas ada pelajaran aja. Udah. Jelas Baby cuek. Ia ingin sekali keluar. Dan ke rumah Pak Kiai aja. Barengan sama Dijah dan Gus Hanan. Ngapain kek? Ngupas bawang kek? Apaan aja pokoknya. Baby. Ia berdeham dan mendesah panjang. Kini Baby yang benar-benar takut tapi juga malas membahas hal ini malah berdiri. Aku udah bilang. Aku gak ada apa-apa sama siapapun di sana. Terserah kamu mau dengar atau enggak. Percaya atau enggak. Tapi itu kenyataannya. Aku sama sekali gak ngajak ngobrol mereka, tapi mereka ngobrol duluan. Masa aku gak jawab? Jawab aja juga sekenanya. Aku ngerjain tugas itu pure. Karena aku takut gak dapat nilai memuaskan. Aku kan bukan orang cerdas kayak kamu. Yang selalu dapat nilai bagus dimanapun. Kapanpun juga. Aku butuh kerja keras dulu baru dapat nilai lumayan. Jeti. Terserah kamu mau komentar gimana juga. Aku mau ke rumah Pak Kiai. Wassalam. Ucap Baby lalu dia memakai lagi jilbabnya. Tapi yang ia ambil adalah jilbab bergo. Dan berjalan cepat menuju pintu. Baru satu tangan menyentuh pegangan pintu. Tangan lainnya sudah ditahan sama Hamad. Sebentar. Ucapnya kini ikutan berdiri masih menahan tangan Baby. Kan aku udah jelasin. Aku gak ngerti suruh klarifikasi apaan lagi. Keluhnya lelah. Entah kenapa dia jadi sensian kalau di dekat suaminya ini.
Ya ia merasa dunianya gak adil aja. Dia gak bisa bergaul dengan nyaman. Padahal selama ini ia sudah jaga diri kok. Aku percaya kamu. Makasih. Ya udah. Dia tarik lagi tangannya dan bergegas menuju pintu lagi. Tapi kini ia malah melayang. Semua tubuhnya melayang. Keluar lagi itu jurus manusia goa. Kini baby digendong atau lebih tepatnya dipanggul. Perutnya ada di bahu Hamad dan kepalanya di bawah. Ia baru mendarat di dekat kasur. Dengan cemberut. Apalagi sih? Keluhnya ngambek. Kamu itu orang berharga untuk aku, Beb. Mungkin kamu mikir aku ini terlalu overprotective. Tapi kadang kamu gak sadar. Kamu itu menarik banyak lelaki. Makanya jangan salahkan aku kalau aku protektif ke kamu. Kamu bisa aja ditaksir banyak cowok. Aku gak nyaman akan itu. Aku takut kamu pergi dari aku. Keluhnya dengan wajah melas. Wajah yang biasanya membuat bebu luruh. Merasa bersalah dan inginnya main peluk aja. Tapi kini gak akan mempan dong. Ia akan soku hari ini. Makasih. Tapi aku gak mau dikurung dan dilarang apapun. Aku mau bergaul normal, Mas. Aku jadinya serba salah tahu gak? Kesel aku tuh. Ucapnya gemas sendiri. Ia duduk di lantai dan menutup wajahnya. Salahkan dia dan moodnya yang gak karuan itu. Ia kesal. Di sisi lain, ia tak mau disalahkan juga. Ia mau bergaul normal. Stresnya berasal dari Hamad yang kemarin ia larang cekikikan sama si Rosita. Sementara dia masa gak boleh bergaul sama yang lain. Padahal baby juga gak ngerespon semua orang itu. Ngerti gak sih? Kalau mau gantian Hamad ngelarang ya cekikikan. Sama aja dia gak akan punya teman. Jadi dia di posisi serba salah. Kalau dia menuruti semua maunya pria ini. Sama aja dia gak punya masa muda. Bergaul dengan terbatas. Hanya teman perempuan aja. Kompleks sekali hidupnya ini. Hamad ikutan duduk di lantai. Dan memegangi kedua tangan baby. Kamu boleh berteman. Sama siapapun. Aku tahu kamu masih muda. Mau punya teman, mau punya pergaulan. Tapi apa kamu yakin bisa membuat mereka gak suka sama kamu? Itu kan haknya mereka. Mana bisa aku atur? Mau berteman. Tapi syaratnya jangan naksir aku ya. Mana bisa begitu? Aku cuma berteman. Terserah mereka mau suka apa enggak. Aku cuma kuliah. Selesai kuliah pulang juga. Kan kelar. Ucapnya mudah. Hamad menggaruk kepalanya. Baru kali ini ia merasakan betapa kompleksnya punya istri seorang remaja baru gede. Kompleks dan serba salah. Oke. Tapi kamu pulang pergi aku antar. Ucapnya pada akhirnya. Bagus. Ucap baby kini berdiri. Walau dalam hati baby sih, ucapan Hamad barusan itu sama sekali gak bagus. Malah bisa runyam. Kalau banyak orang curiga baby diantar Hamad terus, mereka pasti mikir yang enggak. Aku mau ke rumah Pak Kiai dulu. Ucapnya dan Hamad ikut di belakangnya. Kenapa juga dia gak sibuk? Bukannya lagi kekurangan orang di pondok. Kenapa bisa orang ini keluyuran sekarang? Coba. Kenapa dia gak sibuk aja? Kenapa makin lama? Baby semakin sesak kalau ada di dekat Hamad. Kenapa? Apa karena posesifnya itu? Membuat dia sulit bergerak dan susah napas. Baby sudah membuka pintu dan sudah mau on the way ke rumah Pak Kiai. Tahu apa lagi yang terjadi? Hamad mendorong baby sampai ia terdesak ke dinding pembatas teras antar rumah petak itu dan menciumnya dalam. Yang ngeselinnya adalah, di depan itu lagi banyak orang. Ampun. Apa ini? Maunya dia apaan sih? Ia tentu orang yang lagi lewat ngibrit lah. Malu sendiri. Apalagi baby. Malunya gak nanggung-nanggung. Ia melepas ciumannya dan memainkan hidung baby dengan hidungnya. Sayangku. Bisiknya dengan senyuman sejuta watt yang mampu membuat amarah baby sirna begitu aja. Begini nih. Dia bisa dengan mudah membuat baby luruh. Gak fair ini namanya.